Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada pagi hari ini marilah kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 sampai dengan 3. Ku pujilah Tuhanku, ya Bapa yang pemurah, semua karya ciptaanmu baik indah dan sempurna. Kau yang mencipta diriku, jasmani, roh dan jiwaku. Terpujilah namamu. Betapa indah kasih-Mu terhadap ciptaanmu. Di siang hari malam pun Kau pelihara selalu. Perintah hukum kasih-Mu adil benar, Kau Tuhanku. Terpujilah namamu. Bangsa pilihan-Mu Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau beri sayang tetap untuk siapa saja. Engkau membimbing mereka menuju hidup yang makam. Terpujilah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajarku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau menyelamatkan dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikan nama Tuhan Allahmu.
Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu Taurat yang pertama sedangkan Taurat yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita semua meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Merah bagaikan keisi, keputih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darahku, suci karena darahku. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Karena murah hatinya kau dipanggilnya. Suara Yesus
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tataplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Hatimu patut bersyukur menyambut panggilannya.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 11. Kita membaca dengan responsoria. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang kujadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja. Kita bernyanyi. Tuhan dengar ratapanku, kasihanilah aku. Amatlah ganda hatiku, sebab banyak dosaku. Jikalau dalam murka-Mu Engkau membalas dosaku, aku tak dapat hidup. Meskipun banyak dosaku, bertumpuk kejahatan, lebih besarlah kasih-Mu, memberiku keselamatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu semua. Selamatkan dari dosa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor naposo bulung.
Marilah kita dengar warta jemaat yang ada pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 23 Juli 2023. Angka Rumawi 1, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak, marha porsiaon jala, magodang di bagasan Tuhani. 2. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah pada hari Selasa 25 Juli 2023 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga Dr. S.W. Simangunsong SPA, Dr. E. Boru Aritonang SP KVR yang beralamat di Kluster Alamanda nomor 1 Talasa City. Diharapkan kehadiran para lado dan keluarga serta jemaat wilayah 3 mengikuti kebaktian tersebut. 3. Kebaktian Ama dan Ina Saresot HKBP Sulawesi Selatan. Gereja akan melaksanakan kebaktian Ama dan Ina Saresot HKBP Sulawesi Selatan pada hari Kamis 27 Juli 2023 masuk pukul 17.30 WITA di HKBP Makassar. Dihimbau kepada semua pengumuman KOR AMA dan KOR INA gereja kita mengikuti kebaktian tersebut. 4. Sermon Huria. Gereja akan melaksanakan sermon Huria pada hari Rabu 26 Juli 2023 masuk pukul 19.00 WITA. Diharapkan kepada semua majelis gereja mengikuti kegiatan tersebut. 5. Retreat seksi ama dan lansia. Pada hari Sabtu 29 Juli 2023, gereja melalui seksi ama dan lansia akan melaksanakan retreat ke Pantai Bintang Galesong, Takalar. Kegiatan dimulai pukul 07.00 WITA di Pantai Bintang Galesong. Peserta retreat diharapkan mengikuti kegiatan tersebut dan langsung menuju lokasi retreat. 6. Basar Retreat Remaja Naposobulung. Hari ini panitia retreat remaja Naposobulung mengadakan basar makanan berupa bakmi jadul spesial dengan harga 35.000 per porsi. Marilah kita ikut mendukung kegiatan tersebut. 7. Pemberian hadiah anak berprestasi. Sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, gereja akan melaksanakan pemberian apresiasi anak berprestasi dengan ketentuan A. Tingkat SD, SMP, dan SMU nilai 90 atau ranking 1, 2, dan 3. B. Tingkat perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,75. C. Memberikan penghargaan kepada anak sekolah minggu, remaja, dan Naposobulung yang berprestasi di bidang sains, seni, dan olahraga tingkat kota Makassar atau kabupaten. Pemberian anak berprestasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 di ibadah Minggu. Untuk itu kepada semua jemaat agar memberikan fotokopi nilai raport anaknya kepada majelis gereja paling lambat sampai Minggu 13 Agustus 2023 yang akan datang. 8. Rapat pemilihan panitia ulang tahun ke-14 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Sesuai dengan program kerja gereja kita tahun 2023 ini, yaitu melaksanakan perayaan Pesta Ulang Tahun ke-14
dan pesta Gotilon di bulan November 2023 yang akan datang. Untuk itu, yang menjadi panitia pelaksana ialah Sintua dan Jemaat Wilayah 2. Diharapkan kepada Sintua dan Jemaat Wilayah 2 melaksanakan rapat pemilihan panitia pesta ulang tahun dan Gotilon pada minggu ini. Waktu dan tempat rapat akan diinformasikan oleh Sintua Wilayah 2 melalui WA Wilayah. 9. Persembahan ke depan. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk mendukung retreat remaja Naposo Bulung ke Toraja. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Situa Ade Siregar, perawatan di rumah. 4. Nauli Belvania Sirait, anak sekolah minggu, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Situa de Hutapea, tanggal 17 Juli wilayah 3. HM Sitompul 18 Juli wilayah 2. Angelin Monica Simaremare Naposo, tanggal 20 Juli wilayah 3. Alvan Pasaribu, anak sekolah minggu, tanggal 20 Juli wilayah 1. Mikael Gert Sianturi Naposo, tanggal 22 Juli wilayah 3. YT Boru Lumban Tobing, tanggal 23 Juli wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu tanggal 16 Juli 2023, ibadah gereja HKBP Tamarunang jumlahnya 150 orang. Minggu 16 Juli 2023, ibadah di sekolah minggu jumlahnya 56 orang. Selasa 18 Juli 2023, ibadah kebaktian wilayah 2 di keluarga RAR Sinaga SE BM Boru Hasibuan, jumlahnya 51 orang. Tanggal Rabu 19 Juli 2023, Sekolah Injil Libur atau SIL di Gereja HKBP Tamarunang jumlahnya 82 orang. Jumat 21 Juli 2023, ibadah PA Parhalado dan keluarga di keluarga Situa MP Sitorus SST MM F Boru Baringbing SPD, jumlahnya 22 orang. Sabtu 22 Juli 2023, ibadah PA Ama Ina di Gereja HKBP Tamarunang jumlahnya 18 orang. Warta tambahan, setelah selesai ibadah diharapkan kepada Punguan Ama dan Ina untuk tinggal latihan kor gabungan persiapan PA Ama dan Ina Seresort HKBP Sulawesi Selatan. Angka Rumawi 2, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini.
Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 130 ayat 1 dengan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Samudra
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita buka Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 khotbah pada hari ini. Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35 bisa kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, small is beautiful. Itu kata teman kita dari orang barat. Kecil itu indah. Dan memang benar ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, diumpamakanlah kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang sangat kecil. Kebiasaan di dunia timur, kebiasaan di dunia kuno, di dunia timur, untuk mengilustrasikan hal yang paling kecil ialah memakai biji sesawi. Itu sebabnya Yesus mengetahui cerita biji sesawi dan dia memakainya itu untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Dari yang kecil akhirnya dikatakan tadi akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah, bahkan pohonnya itu bisa dijadikan sarang burung, nyaman di sana bertempat tinggal. Saudara-saudara, apa yang mau Yesus tekankan dalam perumpamaan biji sesawi ini? Ternyata yang kecil itu sangat bermanfaat. Yang kecil itu sangat berpengaruh. Orang biasa melihat yang besar, besar ekonominya, besar pengetahuannya, tetapi jarang melihat yang kecil, pogos perekonomianna, pogos parbinotoanna. Sehingga yang kecil-kecil ini mensisihkan dirinya, merasa terasing, merasa tersingkir, karena dia sudah menghakimi dirinya, sayalah yang paling kecil, bukan fisik, sayalah yang paling miskin, salah yang tidak berguna, sayalah yang paling bodoh. Untuk apa saya di sini? Itulah kaum marginal, kaum yang terpinggirkan.
Saudara-saudara, justru Yesus mengatakan yang kecil itu sangat bermanfaat. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berguna. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mau menekankan kepada kita semua, kita yang kecil di hadapan Tuhan, kita yang kecil di tengah-tengah masyarakat, umat Kristen yang dianggap minoritas di tengah-tengah negara kita ini, di tengah-tengah kota Makassar, Kabupaten Maros, di tengah-tengah provinsi Sulawesi Selatan ini. Kita yang kecil ini berguna. Berguna kita ini. Ada di Alkitab diterangkan bagaimana umat Israel yang kecil itu ternyata bisa menjadi umat yang besar. Yesus memilih hanya 12 orang murid. Itu pun dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari nelayan, penagih pajak, pemungut cukai, orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi Yesus memakai 12 murid ini untuk mengguncang dunia. Dari 12 murid yang Yesus pilih menjadi pengikut, sekarang berapa orang menjadi Kristen di dunia ini? Coba hitung berapa banyak orang Kristen di dunia ini. Dari 12 murid, dari 3.000 orang yang bertobat ketika Petrus berkhotbah, sekarang berapa banyak orang pengikut Yesus? Jadi yang kecil Bapak Ibu itu sangat berpengaruh. Jangan vonis dirimu engkau lemah. Jangan vonis dirimu engkau tidak berguna. Jangan vonis dirimu sehingga engkau tersingkir di tengah-tengah masyarakat. Kecil, small is beautiful. Ada seorang tokoh rohaniawan namanya Telemakus dari negara Roma. Ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia sering berdoa sendirian. Dia memberikan waktunya hanya kepada Tuhan untuk berdoa. Suatu ketika dia mendengar di kota Roma itu sudah terjadi pertandingan gladiator di Colosseum Roma, arena. Jadi gladiator ini pertandingan antara yang kuat ke yang kuat sampai mati. Itulah pertandingan gladiator sampai mati. Dan banyak penonton, kurang lebih 80.000 orang bersorak-sorai, berteriak memenangkan calonnya. Seolah-olah Telemakus ini melihat penonton ini seperti haus darah, haus nyawa orang, karena menyoraki gladiator yang bertanding sampai mati. Dia turun dari penonton itu, turun dari bangku penonton, dia masuk ke lapangan pertandingan gladiator, dan dia berdiri di tengah-tengah gladiator yang sedang berperang itu. Dia berdiri di situ. Gladiator sudah saling memukul. Akhirnya dia tercampak ke pinggir. Terbanting dia di pinggir, balik lagi dia ke tengah. Dia balik lagi ke tengah, terbanting lagi dia sama gladiator, balik lagi ke tengah, terbanting lagi dia ke pinggir. Berdarah-darah. Datang penonton menyoraki dia, diambil batu. Diambil batu. Dilemparkanlah si Telemakus ini. Dia masih bisa hidup, dia masih bisa berdiri. Akhirnya ada seorang yang mengambil pedang. Disitulah Telemakus tewas. Ketika Telemakus, orang yang dekat dengan Tuhan ini, tewas, semua penonton terdiam. Terdiam, satu suara pun tidak ada. Terdiam. Semua gladiator berhenti berperang, berhenti bertanding. Mulai dari situ di kota Roma sampai seterusnya,
tidak ada lagi pertandingan gladiator hanya karena pengorbanan Telemakus yang kecil itu. Mampukah saya seperti Telemakus berkorban saya bagi keluarga? Mampukah saya sebagai agen perubahan di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah tempat pekerjaan saya? Mampukah saya mengorbankan diri saya untuk perubahan ke arah lebih baik lagi? Mampukah saya menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat agar lebih baik lagi masyarakat ini? Saudaraku, itu sebabnya yang kecil itu jangan diremehkan. Ada orang, ayo melayani. Saya hanya bisa bermain gitar. Saya hanya, garis bawahi hanya, bisa bermain gitar. Justru ketika saudara bisa bermain gitar, hanya itu, bermain gitarmu itu bisa untuk sekolah minggu, bisa untuk seksi musik. Ayo kita melayani. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa menjadi pendengar yang baik. Hanya bisa menjadi pendengar yang baik. Justru saat ini orang mau mencari yang bisa menjadi pendengar yang baik. Jarang orang bisa menjadi pendengar yang baik. Kebanyakan orang sekarang bukan menjadi pendengar, memvonis, menyalahkan, menghakimi, bukan menjadi pendengar yang baik. Jarang orang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara kita, saya hanya bisa menjadi pendengar yang baik, itu luar biasa. Karena banyak orang yang mau mencurahkan isi hatinya, dan kita dipakai untuk menjadi pendengar yang baik. Dan doakan dia. Jadi yang kecil itu, yang kita hanya mengatakan hanya bisa ini, hanya bisa itu. Kalau saudara pakai itu untuk Tuhan, itu sangat luar biasa Bapak Ibu, dan menghasilkan sesuatu hal yang menakjubkan. Kalau mau saudara pakai itu dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Selanjutnya tentang ragi. Ragi ini ialah, dia itu sesuatu yang tidak terlihat di dalam adonan. Dia difragmentasi. Sisa-sisa makanan yang difragmentasi, dia itu kecil sekali, tidak terlihat. Tapi kalau sudah dicampur ke adonan, weh, enak sekali itu makanannya. Ini soal makanan ini, ibu-ibu lah yang paling profesional daripada saya. Ibu-ibu lah langsung mengerti lah ini apa itu ragi. Dicampur ke suatu adonan. Yang kecil itu, meskipun dia tidak terlihat, tapi mampu memberikan pengaruh yang lezat bagi suatu makanan. Saudara-saudara, seperti itulah kerajaan Allah. Yesus datang ke tengah-tengah orang Yahudi yang menyingkirkan perempuan. Orang Yahudi itu menyingkirkan perempuan. Dia hanya menganggap kaum laki-laki saja. Tapi justru Yesus mengangkat derajat kaum perempuan. Yesus membawa perubahan paradigma berpikir orang Yahudi pada saat itu. Itulah ragi yang Yesus maksudkan. Di kota Roma juga dulu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah lansia itu disingkirkan. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, ada lansia, dianggap itu maaf, tidak berguna. Tidak berguna, disingkirkan jauh-jauh, diasingkan, ditempatkan ke suatu pulau, di situ terus sampai ajalnya. Datang kekristenan ke kota Roma, datang firman Tuhan ke kota Roma. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah lansia, diangkatlah derajatnya oleh firman Tuhan. Itu makanya di gereja kita ada seksi lansia, di HKBP ada seksi lansia. Karena apa? Karena lansia juga berharga di mata Tuhan.
Nanti sama-sama retret, lansia sama ama, ya. Lansia ama, lansia ina silahkan. Kita sama-sama retret nanti tanggal 29 di pantai Bintang Galesong. Karena berharga di mata Tuhan. Jadi firman Tuhan, kerajaan Allah membawa transformasi. Sekarang bagaimana kita Bapak Ibu, saudara-saudara? Mampukah saya memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita? Mampu. Itu sebabnya dikatakan di topik minggu kita, beriman dan bertumbuh dalam Tuhan. Kita beriman dan kita bertumbuh dalam Tuhan. Mungkin kita tidak melihat bagaimana kerajaan Allah itu berkarya, bekerja. Kenapa kok banyak kali kejahatan-kejahatan dalam dunia ini? Saudara-saudara, seperti biji sesawi, dia kecil tapi dia pergerakannya terlihat. Seperti ragi, dia kecil tapi pergerakannya tidak terlihat. Seperti itulah perjalanan kerajaan Allah. Dia pelan, step by step, pelan. Kerajaan Allah itu tidak akan gagal untuk berkarya di tengah-tengah umat manusia. Kerajaan Allah itu bukannya fisik, kerajaan seperti yang kita pikirkan, bukan. Tapi kerajaan rohani, yaitu kasih, damai, sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Itulah kerajaan Allah itu yang menenteramkan dunia ini. Itu sebabnya bersyukurlah ketika kerajaan Allah sudah kita terima, ketika iman kita bertumbuh, yang kecil itu dia mampu menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena biji sesawi melalui perumpamaan yang Tuhan berikan mengingatkan kami bahwasannya yang lemah, yang mungkin dianggap sebelah mata, tapi justru berguna dan akan menjadi lebih besar lagi dan berdampak positif bagi kehidupan. Dan ragi yang telah kami baca dalam Alkitab ini mengingatkan kami untuk membawa transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, di tengah-tengah kumpulan marga, sehingga kerajaan Allah itu dapat kami nikmati melalui kedamaian, sukacita, kasih, persahabatan, dan saling memaafkan di tengah-tengah komunitas kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah jemaat-Mu di HKBP Tamarunang. Berkatilah jemaat-Mu ini. Dari segala keberadaan kami dan seluruh pekerjaan jemaat-Mu, dimanapun dan apapun profesi jemaat-Mu ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, menguatkan mereka, memberikan mereka hikmat, menghadapi apapun yang mereka temui 1 minggu ke depan dalam pekerjaan mereka. Dan kuasa Tuhanlah yang menemani kehidupan jemaat-Mu ini. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan kepada jemaat-Mu yang meminta kuasa Roh Kudus di tengah-tengah keluarga,
ketika ada pergumulan antara orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan pencerahan sehingga menjadi lebih baik lagi. Kami juga meminta belas kasihan Tuhan kepada jemaat-Mu yang bermohon untuk dikaruniakan seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kami tidak pernah henti-hentinya meminta hal ini. Kami yakin Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Kepada Naposobulung, pemuda-pemudi yang sudah waktunya untuk berumah tangga, kerinduan mereka selalu dinantikan dan didoakan oleh kami semua, didoakan oleh keluarga mereka, orang tua mereka. Tolong Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, menemukan seorang pendamping. Biarlah itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kami juga bermohon ke hadapan Tuhan dalam doa kami untuk menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sudah dibacakan melalui warta jemaat tadi. Kuatkan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga mendoakan bagi mereka yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Di umur yang baru, biarlah mereka untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kepada sekolah minggu remaja Naposobulung, dalam kuliah, dalam persekolahan, pendidikan, Tuhan yang menyertai mereka. Ama ina lansia, Tuhan yang menyertai mereka juga. Banyak program gereja yang akan kami laksanakan 1 minggu ke depan untuk PHD Ama Ina Saresot, retret Ama dan lansia, pertangangan wilayah, dan berbagai kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan untuk pembangunan sopo atau ruang atau gedung sekolah minggu yang sudah kami rencanakan untuk dibangun di tahun ini, itu pun juga kami bermohon belas kasihan kepada Tuhan, memberikan kami hikmat kapan kami harus mulai membangun. Kami juga bersyukur kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan ucapan syukur, memberikan persembahan tahunan, memberikan sumbangsih untuk pembangunan di tengah-tengah gereja ini. Kiranya mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berserah hanya kepadamu. Berkati pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kuatkan para hamba-Mu, berkati para jemaat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 dengan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk retreat remaja Naposobulung. Yang salah dengan dosa
Ayat selanjutnya mari kita berdiri. Ya Allah kasihanilah semua umat-Mu yang sadar dengan dosa bersujud padamu. Ya Bapa kasihanilah, ampuni dosa umat-Mu oleh anakmu dengan darahnya Yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikmu serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.